Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Bayi yang ditemukan di bawah reruntuhan. Amir melangkah perlahan keluar dari kabin eskavator setelah menyadari adanya tangisan bayi di tengah-tengah bisingnya lokasi konstruksi. Suara itu menyayat hatinya, membuatnya bergegas menyelusuri tumpukan material bangunan yang baru dirobohkan. Seketika pandangannya tertuju pada sepetak reruntuhan yang sebelumnya merupakan bangunan tua yang akan direnovasi. Di sana, di antara puing-puing, terdengar tangisan bayi yang membuat bulu kuduk Amir berdiri. Dengan cepat Amir melemparkan helm keselamatannya dan melompat turun dari eskavator. Hatinya berdegup kencang, khawatir dengan nasib bayi yang mungkin terjebak di bawah puing-puing. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai membongkar reruntuhan dengan tangan dan memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Setelah beberapa momen yang terasa seperti berjam-jam, Amir menyingkap sebagian reruntuhan dan menemukan seorang bayi berada di dalamnya. Tubuh kecil bayi itu tertutup debu dan wajahnya terlihat pucat. Namun Amir merasa lega ketika mendengar tangisan bayi itu semakin keras. Tanpa ragu Amir menggendong bayi yang masih berdebu itu dengan penuh kelembutan. Tangisan bayi seakan menjadi balasan yang mengusir ketegangan di hati Amir. Dia melangkah menuju mandor di lokasi konstruksi dan memberitahukan temuannya. Mandor yang awalnya kesal dengan gangguan yang membuat pekerjaannya terhenti langsung berubah sikap saat melihat bayi dalam gendongan Amir. Mereka segera setuju untuk membawa bayi itu ke rumah sakit agar mendapat perawatan medis. Perjalanan ke rumah sakit tidaklah mudah. Amir harus menempuh jalanan berbatu dengan kendaraan konstruksi yang tidak nyaman bagi bayi. Namun ketabahan Amir dan mandor teruji saat mereka menjaga bayi itu dengan sebaik-baiknya. Sampai di rumah sakit, bayi itu langsung mendapat perhatian medis. Dokter yang memeriksanya memberitahu bahwa bayi tersebut mungkin mengalami beberapa luka ringan dan perlu perawatan lebih lanjut. Amir merasa lega karena tanggung jawabnya sebagai pekerja konstruksi tidak membuatnya acuh terhadap kehidupan manusia. Selama bayi itu dirawat di rumah sakit, Amir menyempatkan diri untuk menemui dan menghiburnya. Ia memberikan nama Rizky pada bayi itu, sebagai simbol keberuntungan bahwa Rizky selamat dari reruntuhan. Keberanian Amir dalam menyelamatkan Rizky membuatnya mendapat apresiasi dari rekan-rekannya di lokasi konstruksi. Mereka yang sebelumnya hanya melihat Amir sebagai pekerja keras, kini melihat sisi kelembutan dan kepeduliannya terhadap sesama. Seiring berjalannya waktu, Rizky semakin pulih dan kembali kepada orang yang ditemuinya pertama kali, Amir. Amir yang sebelumnya hanya berfokus pada pekerjaannya, kini merasa bahwa hidupnya memiliki arti yang lebih dalam dengan kehadiran Rizky. Amir mendengar bahwa jawaban temannya sambil mengangguk perlahan, matanya masih menatap bayi yang tidur pulas dalam gendongannya. Dibuang? Masa sih bro? Bayinya kan masih sekecil ini. Ucap Amir dengan nada heran. Teman-temannya yang sedang duduk di warung mengangkat bahu sambil tersenyum. Begitulah dunia kita bro, kadang-kadang orang memang melakukan hal-hal yang sulit dimengerti. Bayi kecil seperti itu, kalau bukan dibuang mungkin ditinggalkan begitu saja. Kalau aku bawa pulang, emang istriku mau nambah ngerawat anak lagi? Anak sendiri aja susah ngerawatnya, apalagi anak orang. Aduh. Teman Amir tertawa, memang begitulah adanya, tapi Amir akan berusaha membujuk istrinya agar mau merawat anak ini walaupun hanya sementara. Amir merasa iba melihat bayi yang masih tidur pulas dalam dekapannya. Sekecil itu tanpa dosa namun harus mengalami kenyataan pahit dunia yang kejam. Ia memutuskan untuk memberi perlindungan dan mencari tahu lebih lanjut tentang bayi tersebut. Kalau begitu aku nggak tega nih bro, kayaknya aku bakal jadi ayah sementara buat si kecil ini. Tapi masalahnya bagaimana caranya aku nyari tahu siapa orang tuanya atau gimana prosedurnya? Amir bertanya dengan wajah penuh pertimbangan. Temannya yang tadi menjawab sambil mengisap kopi memberikan saran. Kalau gitu coba tanya-tanya di sekitar sini bro. Mungkin ada yang tahu atau melihat bayi ini ditinggalkan. Sementara itu kita bisa hubungi polisi atau dinas sosial untuk memberitahu kalau kita menemukan bayi yang dibuang. Amir mengangguk. Meresapi saran dari temannya, ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada bayi yang tiba-tiba menjadi bagian dari hidupnya. Nanti aku coba tanya-tanya di sekitar sini, siapa tahu ada yang tahu atau pernah melihat orang tua bayi ini. Ujar Amir sambil memperhatikan bayi yang masih tenang dalam tidurnya. Amir tiba di rumah dengan bayi itu dalam gendongan, mencari dukungan dan bantuan istri tercinta. Rumah yang sederhana itu seketika diisi suasana yang tegang begitu Amir memasuki pintu. Dian, ini anak yang aku temukan di lokasi konstruksi.
Kita harus merawatnya sementara waktu dan mencari orang tua atau keluarga yang mungkin kehilangan dia, ujar Amir dengan suara lembut. Mencoba menenangkan istri yang langsung tampak terkejut melihat bayi kecil dalam gendongannya. Dian, istri Amir, menatap bayi itu dengan pandangan bingung dan kemudian melihat suaminya dengan ekspresi tidak terlalu senang. "Kamu kenapa, Amir? Kenapa bawa bayi ke sini?" tanya Dian, suaranya penuh keheranan. Amir mencoba menjelaskan situasi tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebih. "Ini bayi yang aku temukan di lokasi kerja. Kita bisa merawatnya sementara dan mencari tahu lebih lanjut mengenai orang tuanya," ujarnya lagi. Namun jawaban Amir tidak membuat Dian terkesan. Dengan nada tinggi Dian berkata, "Ngurus anak sendiri aja ribet, apalagi ngurus anak orang. Kamu ini kenapa, Amir? Kok bisa-bisanya bawa pulang beginian tanpa izin aku dulu?" Amir mencoba menjelaskan dengan sabar. "Dian, ini tanggung jawab kita sebagai manusia untuk membantu sesama. Bayi ini butuh perlindungan sementara waktu. Aku harus mencari solusi bersama." Dian masih terlihat kesal, namun akhirnya ia setuju untuk merawat bayi ini. Amir meyakinkan Dian bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanggung jawab tersebut begitu saja. Dengan tidak sabar, Dian merawat bayi yang masih tidur pulas itu. Saat Dian mengganti popok bayi, ia menyadari ada bekas luka goresan dan lebam biru di beberapa bagian tubuh bayi tersebut. Perasaannya yang kesal perlahan berubah menjadi kepedulian. "Amir, lihat ini. Bayi ini punya bekas luka. Kita harus membawanya ke dokter," ucap Dian. Ekspresinya berubah menjadi prihatin. Amir dan Dian membawa bayi tersebut ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter menjelaskan bahwa luka-luka tersebut kemungkinan akibat pengabaian atau kekerasan. Hati Amir semakin bergetar mendengar hal itu. Mereka merasa semakin bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang pada bayi malang itu. Proses pencarian orang tua atau keluarga bayi terus dilakukan oleh Amir, sementara Dian menjalankan peran sebagai ibu sementara untuk bayi tersebut. Meski awalnya penuh perlawanan, Dian akhirnya tergerak oleh kehadiran bayi itu dalam hidup mereka. Beberapa minggu berlalu, hubungan Dian dengan bayi itu mulai berubah. Ia memberikan kasih sayang dan perhatian tanpa syarat. Amir melihat perubahan tersebut dengan bangga, namun di hatinya masih tersisa kekhawatiran akan masa depan bayi itu. Seiring berjalannya waktu, bayi itu sembuh dari luka-luka fisiknya, dan cinta dari keluarga Amir dan Dian menjadi benteng kekuatan untuknya. Meski pencarian orang tua kandungnya belum membuahkan hasil, bayi itu mendapatkan keluarga baru yang penuh cinta dan kasih sayang. Cerita mereka menjadi pelajaran tentang kepedulian, tanggung jawab, dan kekuatan kasih dalam mengubah takdir seseorang. Setelah seharian bekerja keras di lokasi konstruksi, Amir pulang dengan perasaan lelah yang terobati oleh keberadaan bayi kecil yang ditemukannya. Meski tak memiliki ikatan darah, kehadiran bayi itu membuat hatinya hangat. Amir memutuskan untuk berubah rutinitas harian. Kali ini dengan mengajak istrinya Dian untuk berbelanja perlengkapan bayi. Amir melihat bayi itu sebagai anugerah tak terduga dan merasa bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuknya. Setelah mandi dan berdandan rapi, Amir dengan senyum ceria mengajak Dian untuk berbelanja. Dian yang awalnya heran dengan keputusan Amir mengangguk setuju dan bersiap-siap untuk pergi bersama kedua putra-putrinya yang berusia 6 dan 8 tahun. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan setempat dengan perasaan gembira. Amir dan Dian membagi tugas untuk mencari kebutuhan bayi sementara kedua anak mereka antusias mengikuti mereka. Mereka berbelanja mulai dari susu formula, popok, baju bayi, dot, hingga mainan kecil yang bisa menghibur sang bayi. Tak hanya perlengkapan bayi, mereka juga mengisi keranjang belanja dengan kebutuhan sehari-hari dan jajanan yang disukai oleh anak-anak. Sambil berbelanja, Amir memberikan pelajaran sederhana kepada anak-anak tentang tanggung jawab dan kasih sayang. Kalian tahu, kadang hidup memberikan kejutan yang tak terduga. Kita harus selalu bersyukur dan siap membantu orang lain, meskipun kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Amir kepada anak-anaknya dengan lembut. Di toko perlengkapan bayi, Dian dan Amir memilih dengan cermat baju-baju lucu dan perlengkapan bayi yang lembut. Dian yang awalnya ragu dengan keputusan Amir, mulai merasa hangat melihat kerja keras suaminya mencari yang terbaik untuk bayi itu. Setelah selesai berbelanja, mereka pulang dengan hati penuh kebahagiaan. Di rumah, mereka merapikan perlengkapan bayi di kamar yang telah disiapkan khusus. Dian yang awalnya ragu mulai merangkul peran barunya sebagai ibu sementara bagi bayi itu. Sekarang bayi ini punya keluarga yang peduli dan siap memberikan yang terbaik untuknya. Kita akan merawat bayinya bersama-sama, ucap Amir sambil memandang Dian dengan penuh kasih sayang. Dian tersenyum menyadari bahwa kehadiran bayi itu telah membawa perubahan positif dalam keluarga mereka. Kebersamaan mereka semakin erat dan rumah mereka kini penuh dengan suka dan cita. Ketika bayi itu mulai tersenyum dan mengeluarkan suara kecil yang ceria, keluarga kecil Amir dan Dian tahu bahwa langkah mereka untuk berbelanja hari itu bukanlah keputusan yang salah. Bayi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan bagi mereka. Beberapa hari berlalu, Amir berusaha mencari tahu lebih banyak informasi tentang bayi tersebut. Ia menanyakan kepada warga sekitar dan menghubungi pihak berwenang.
Ternyata tidak ada yang mengetahui siapa orang tua bayi itu. Amir semakin merasa terikat dengan bayi yang sudah menjadi bagian dari hari-harinya. Setelah seharian berbelanja perlengkapan bayi, Amir kembali pulang dengan perasaan bahagia dan hangat. Namun di belakang kebahagiaan itu masih terdapat bayangan ketidakpastian yang pernah menghantunginya. Amir mengingat kejadian aneh beberapa hari sebelumnya. Ketika seorang wanita dengan bayi di pelukannya berusaha untuk merampas bayi yang ia bawa pulang. Amir duduk di ruang tamu sambil memandang bayi yang sedang tertidur pulas. Dalam hatinya masih ada kecurigaan terhadap wanita sebaya itu yang tiba-tiba muncul. Ia memutuskan untuk bercerita kepada Dian tentang insiden yang membuatnya semakin curiga. Dian, kamu ingat wanita sebaya yang mencoba merebut bayi ini dariku? Tanya Amir serius. Dian yang tengah mengurus perlengkapan bayi mengangguk dan menyuruh Amir untuk menceritakannya lebih lanjut. Amir bercerita tentang kejadian itu dengan penuh perhatian dari Dian. Dian yang awalnya hanya mendengarkan kini mulai merasa gelisah. Amir menunjukkan foto bayi digendongannya pada ponselnya. Dian melihat dengan rasa takut dan ketidakpastian. Amir kemudian menunjukkan foto yang diambil di mobil saat kejadian. Saat melihat foto tersebut, Dian terkejut. Bayi yang mereka temui ternyata hanya boneka dan wanita sebaya itu hanyalah topeng. Ini buktinya, Dian. Itu bukanlah bayi yang sebenarnya. Aku yakin ini adalah upaya penculikan yang mencoba memanfaatkan kondisiku yang tidak waspada. Ujar Amir dengan nada serius. Dian memandang Amir dengan mata penuh kekhawatiran. Ia memahami bahwa bayi yang kini mereka rawat mungkin menjadi target dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Mereka merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi bayi itu dan memberitahu pihak berwajib. Amir dan Dian setuju untuk segera melapor ke polisi tentang insiden tersebut. Mereka membawa foto dan menjelaskan setiap detail yang mereka ingat. Petugas polisi merespon cepat dan berjanji untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara menunggu selesai hasil penyelidikan, Amir dan Dian berusaha memberikan perlindungan maksimal pada bayi itu. Mereka memastikan bahwa rumah mereka aman dan selalu waspada terhadap setiap kejadian yang mencurigakan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya petugas polisi memberitahu bahwa kelompok penculik telah berhasil diidentifikasi dan ditangkap. Ternyata mereka memiliki modus operandi yang merinci, termasuk menciptakan situasi palsu dengan boneka dan topeng untuk melancarkan aksinya. Amir dan Dian merasa lega mendengar berita tersebut. Mereka kembali fokus pada peran mereka sebagai orang tua sementara untuk bayi tersebut. Kejadian itu meninggalkan pelajaran berharga bagi mereka bahwa kebaikan hati perlu diimbangi dengan kewaspadaan. Tentang kekuatan keluarga yang bersatu melawan ancaman, meskipun bayi itu tidak terlahir dari rahim Dian, namun ikatan yang tumbuh di antara mereka begitu kuat. Mereka bersama-sama menghadapi cobaan dan merajut kasih sayang yang semakin dalam. Membuktikan bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi juga tentang ikatan hati dan keberanian untuk melindungi satu sama lain. Suasana di warung tempat Amir dan teman-temannya nongkrong begitu riuh. Kabar tentang penggagalan rencana penculikan bayi yang ditemukan oleh Amir menyebar dengan cepat di kalangan mereka. Teman-teman Amir memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan kecerdikan Amir dalam menghadapi situasi yang sulit. Saat mereka duduk bersama, salah satu teman Amir, Budi, dengan wajah penuh kagum berkata, "Bro, sungguh luar biasa yang kamu lakukan tadi. Gak banyak orang yang berani nantangin penculik kayak gitu." Tepuk tangan kembali bergema di antara teman-teman yang lain. Amir tersenyum sambil mengangguk sebagai tanggapan atas pujian mereka. Namun salah satu temannya, Eko, menyelipkan komentar yang cukup membuat Amir tertegun. "Aku kira Amir bakal ngejual bayi itu ke penculiknya sih. Kupikir Amir gak suka sama bayi-bayi kecil gitu," ujar Eko dengan nada bercanda. Tawa riuh kembali menggema dan beberapa teman menepuk punggung Amir sebagai bentuk guyonan. Amir hanya tersenyum canggung, berusaha menjelaskan keputusannya kepada teman-temannya. "Beneran bro, kamu gak ngejual bayi itu?" tanya Budi sambil tertawa. Amir menjawab dengan tegas. "Enggak lah, bayi itu udah kayak anak sendiri buat aku. Dian juga setuju buat ngerawatnya bersama-sama." Seketika ruangan warung menjadi hening, diikuti dengan tepuk tangan heboh yang lebih meriah dari sebelumnya. Teman-teman Amir saling bertatapan dengan ekspresi campur aduk antara terkejut, senang, dan kagum. "Bro, lu keren banget deh. Gua gak nyangka kalau lu bisa jadi bapak secepat ini," ujar Eko sambil bersungguh-sungguh. Amir hanya tersenyum dan merasa malu atas sorotan yang dialamatkan kepadanya. Ia tidak menyangka bahwa sikap baiknya terhadap bayi tersebut akan mendapat respon yang begitu positif dari teman-temannya. Dalam suasana yang semakin ceria, mereka melanjutkan obrolan ringan sambil menikmati minuman di warung. Teman-teman Amir masih mengekspresikan kekaguman mereka terhadap tindakan heroiknya. Tidak hanya sebagai pekerja konstruksi yang handal, Amir juga membuktikan dirinya sebagai pria yang berhati baik dan penuh tanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, hubungan Amir dengan bayi itu semakin erat. Dian juga turut berperan sebagai sosok ibu yang peduli. Mereka berdua sama-sama membentuk keluarga kecil yang penuh kasih sayang. Kisah Amir menjadi inspirasi bagi teman-temannya untuk selalu mengedepankan kebaikan dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai pekerja konstruksi yang ahli,
Amir juga memberikan teladan tentang kekuatan hati nurani dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Pada suatu hari, Amir memutuskan untuk membawa bayi tersebut ke kantor polisi setempat. Dengan terbata-bata, ia menceritakan bagaimana ia menemukan bayi itu di lokasi konstruksi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mencari tahu tentang orang tua bayi tersebut. Petugas polisi dengan serius mendengarkan cerita Amir. Mereka memberikan saran agar Amir membawa bayi tersebut ke kantor dinas sosial agar dapat diberikan perawatan dan perlindungan yang lebih baik. Amir setuju dengan saran tersebut dan bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang. Bayi tersebut kemudian dibawa ke dinas sosial di mana para petugas akan memberikan perawatan dan mencari keluarga yang sesuai untuk bayi tersebut. Amir sementara itu merasa lega karena tahu bahwa bayi itu akan mendapatkan perhatian yang lebih baik. Meskipun berat hati melepaskan bayi yang sudah ia rawat dengan penuh kasih sayang, Amir tahu bahwa keputusannya membawa bayi tersebut ke dinas sosial adalah yang terbaik. Ia berharap bayi tersebut akan menemukan keluarga yang mencintainya dan memberikannya kehidupan yang lebih baik.